Pemuda miskin Office B dipecat dari kantornya karena menolong kakek tua di jalan. Seminggu kemudian kantornya memanggilnya lagi bahkan ditawari naik jabatan. Ternyata... Halo sahabat. Apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit Jakarta baru saja menggeliat. Dibangunkan oleh cahaya jingga yang menyembul dari balik gedung-gedung tinggi. Di dalam bus kota yang berdesakan, tubuh Adi, 22, terombang-ambing layaknya daun di tengah arus. Bau keringat, bensin, dan sarapan pagi yang terbungkus plastik bercampur menjadi satu. Aroma khas yang telah menjadi bagian dari ritual hariannya selama 3 tahun terakhir. Matanya, yang masih menyisakan kantuk, menatap keluar jendela. Mereka melewati kawasan megah dengan menara kaca berkilauan, lalu melintasi pemukiman pada di mana pakaian jemuran berwarna-warni seperti bendera-bendera kecil yang berkibar. Kontras itu selalu membuatnya berpikir. Dunia ini terbagi menjadi dua, mereka yang ada di dalam menara kaca, dan mereka yang hanya lewat di depannya. Bus memberhentikannya di halte megah ber-AC, tepat di depan gedung pusat perusahaan properti ternama, Gria Indah Permai. Gedung itu menjulang tinggi, berkaca hitam, seperti raksasa yang angkuh memandangi kota. Adi menghela napas, merapikan seragam biru tuanya, warna yang sudah memudar karena terlalu sering dicuci, sebelum melangkah masuk melalui pintu putar. Udara dingin AC langsung menyambutnya, menggantikan hawa lembab dan panas ibu kota. Pagi, Mas Adi. Sapa Satpam Dani dengan ramah. Pagi, Pak Dani. Balas Adi dengan senyum tipis. Meletakkan tas kain sederhananya di meja security untuk pemeriksaan rutin. Perjalanannya menuju ruang utility di basement adalah perjalanan menembus strata sosial. Ia melewati lobi marmer yang mengkilap, di mana para eksekutif dengan setelan necis dan parfum mahal lalu lalang dengan langkah cepat, berbicara dalam bahasa Inggris dan istilah-istilah teknis yang asing di telinganya. Lalu, ia menuruni tangga darurat yang sunyi, meninggalkan gemerlap itu, dan masuk ke koridor bawah tanah yang berlapis cat putih sederhana. Disinilah dunianya. Sebagai office boy, hari-harinya dirajut dari tugas-tugas kecil yang vital namun tak terlihat. Pukul 8, ia sudah harus menyiapkan 15 termos kopi dan teh untuk divisi-divisi di lantai 5-15. Ia hafal betul selera masing-masing. Kopi hitam pekat tanpa gula untuk direktur keuangan, teh chamomile untuk manajer HRD yang sering sakit kepala, dan kopi susu dengan 2 sendok gula untuk sekretaris muda di lantai 10 yang selalu memberinya senyuman manis. Setelah itu, ada gunungan dokumen yang harus diantarkan antar departemen. Ia menjadi kurir resmi perusahaan. Kakinya telah menghitung setiap ubin di lorong-lorong itu. Saat ia berjalan membawa tumpukan kertas, kadang pandangannya tertumbuk pada kaca-kaca kantor. Di dalam, ia melihat para staf muda seusianya duduk di depan komputer, berdiskusi dalam meeting, atau presentasi dengan slide yang penuh grafik. Suatu kali, ia tanpa sengaja mendengar percakapan tentang ROI, Market Valuation, dan Blue Ocean Strategi. Kata-kata itu terasa asing dan mengagumkan sekaligus. Di sanalah impiannya diam-diam bersemi. Suatu hari nanti, ia ingin bisa duduk di salah satu kursi itu. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengantar, tetapi sebagai bagian dari mereka. Impian itu konkret. Ia ingin menjadi staf tetap, minimal di bagian administrasi. Dengan gaji tetap dan tunjangan, ia bisa membiayai kuliah adik bungsunya, Rani, yang baru lulus SMA dan sangat pintar. Ia juga bisa mengirim lebih banyak uang ke ibunya di Bojonegoro, agar ibunya tak lagi harus memborong kain untuk dijahit sampai larut malam. Mungkin, jika rezekinya baik, ia bahkan bisa menyekolahkan dirinya sendiri mengambil kursus malam. Namun, penghalang terbesar selalu ada di hadapannya. Pak Rudi, 45, Kepala Divisi Umum dan Facility, yang juga adalah atasannya langsung. Pak Rudi adalah pria berperut buncit, bermuka masam, dan bermata sipit yang selalu memandang orang lain dengan curiga, terutama pada anak-anak muda seperti Adi. Baginya, office boy hanyalah bagian dari perlengkapan kantor yang harus berfungsi tanpa suara dan tanpa keinginan. Adi, kopi untuk rapat di ruang Emerald. Cepat, jangan bengong. Hardik suatu pagi, ketika Adi baru saja selesai menata nampan. Lantai 12, toilet pria, ada yang mampet. Bawa peralatan. Sekarang. Dokumen dari legal ke teks. Salah antar. Kerjamu hati-hati.
Mau dipecat? Cacian dan perintah bernada merendahkan adalah menu sehari-hari. Adi selalu menjawab, "Siap, Pak," atau "Maaf, Pak," dengan kepala tertunduk, menahan rasa panas yang menjalar di pipinya. Ia tak bisa membantah. Ini satu-satunya pekerjaan tetap yang ia punya. Kepergiannya berarti putusnya kiriman uang untuk keluarga. Titik terang harinya biasanya adalah jam istirahat siang. Ia dan teman-teman sesama, seragam biru, satpam, cleaning service, kurir internal, akan makan bersama di kantin kecil di belakang gedung. Di sana, mereka bisa tertawa, berbagi cerita, dan sesekali melampiaskan kekesalan. Tempat duduknya terpisah dari kantin utama ber-AC untuk eksekutif dan staf. Suatu siang, sambil menghabiskan nasi bungkusnya, Adi berbagi cita-citanya pada Sari, cleaning service seusianya. "Pengen sih, Sar, bisa kerja pakai baju bebas, depan laptop. Biar gaji cukup buat kuliahin Rani." Sari menghela. "Jangan mimpi deh, Di. Kita ini cuma orang bawah. Yang penting kerja terus, terima gaji, jangan banyak maunya. Nanti kena semprot Pak Rudi lagi." Kata-kata Sari menusuk, tapi Adi menggeleng pelan. Di dalam tas kainnya, terselip buku catatan bekas. Di sana, ia menuliskan setiap kata baru yang ia dengar, istilah asing, dan nama-nama departemen. Ia belajar dari brosur-brosur perusahaan yang dibuang ke tempat sampah daur ulang. Ini adalah caranya menyiapkan diri untuk suatu kesempatan yang mungkin tak pernah datang. Hari itu berjalan seperti biasa. Hingga pukul 17.30, ia membereskan dapur kecil, memastikan semua termos sudah dicuci. Langit di luar mulai berwarna jingga. Ia harus cepat-cepat ke bus karena malam ini adalah tanggal ia mengirim uang. Namun, saat ia akan menuju loker, Pak Rudi muncul. "Adi, besok pagi ada rapat direksi jam 7 tepat. Semua meeting room di lantai 20 harus bersih dan siap. Kamu datang jam 6. Jangan terlambat sedetik pun. Saya tunggu di sana." "Jam 6, Pak? Bus pertama dari kos saya." "Apa?" potong Pak Rudi, matanya melotot. "Alasan? Atau kamu mau cari bus lain yang lebih pagi? Atau mau lari ke kantor? Urusanmu. Kalau terlambat, jangan masuk lagi." Adi menelan ludah. "Siap, Pak." Ia meninggalkan kantor dengan beban baru. Bus pertama dari daerah kosnya memang lewat jam 5.45. Itu artinya ia harus jalan kaki dulu ke halte yang lebih besar, atau mengeluarkan uang ekstra untuk ojek online yang sangat ia sayangkan. Pikiran tentang ongkos ekstra dan risiko terlambat mengusiknya sepanjang perjalanan pulang. Dari jendela bus yang syarat penumpang, ia memandang gedung Gria Indah Permai yang semakin menjauh, mencakar langit senja. Di balik jendela-jendela kacanya, ada impiannya yang masih samar. Di dadanya, ada tekad yang mulai retak oleh tekanan, namun belum patah. Dan di luar sana, kota Jakarta bersiap dengan hujan petir yang mengancam. Tak tahu bahwa badai kecil itu akan mengubah takdir seorang office boy bernama Adi, dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Pukul 17.45, langit di ufuk barat telah berubah menjadi lembayung kelam, dihiasi gumpalan awan tebal berwarna abu-abu baja yang bergulung-gulung dengan ancaman. Adi berdesak-desakan di dalam bus yang bergerak lambat, terperangkap dalam kemacetan sore yang parah di jalur menuju kawasan tempat ia ngekos. Bau apek, panas tubuh, dan sisa hujan siang yang menguap dari aspal menciptakan udara yang berat dan susah dihirup. Pikirannya masih penuh dengan ancaman Pak Rudi. Jam 6 besok pagi. Jangan terlambat sedetik pun. Dia membuka dompet kain tipisnya, menghitung ulang uang yang akan dikirim ke ibunya malam ini via agen transfer. Tepat Rp350.000. Sisa dari gajinya setelah dipotong uang kos, listrik, air, dan makan seadanya. Jika harus naik ojek online besok pagi karena takut telat, ia harus merogoh kocek tambahan 15.000. Itu berarti uang untuk ibunya berkurang, atau jatah makannya selama 3 hari ke depan harus dipangkas. Kepalanya pening. "Tuhan, tolonglah," bisiknya dalam hati, mata tertutup sejenak. "Jangan ada halangan besok." Seolah mendengar permintaannya sebagai tantangan, langit menjawab dengan gemuruh keras. GRRRR. Petir menyambar,
diikuti oleh rintik-rintik besar yang tiba-tiba berubah menjadi curah hujan lebat yang menghujam kaca bus. Suara hujan memecah kesunyian dan gumaman para penumpang. Pandangan di luar menjadi buram, hanya siluet lampu kendaraan dan neon sign yang berkerlap-kerlip melalui tirai air. Bus merayap pelan. Adi menatap jam di ponselnya yang butut. Pukul 18.20. Ia semakin gelisah. Di perjalanan seperti ini, bus bisa tiba di halte dekat kosnya hampir pukul 19. Ia masih harus berjalan kaki 10 menit ke agen transfer, dan itu jika hujan reda. Tiba-tiba, di tengah-tengah hujan yang seperti ditumpahkan dari ember, matanya menangkap sesuatu di tepi jalan, tepatnya di depan sebuah kompleks pertokoan yang sedang direnovasi. Seorang lelaki tua, bertubuh kerempeng dan bungkuk, terhuyung-huyung di tepi trotoar yang sudah tergenang air bah setinggi betis. Pria tua itu hanya mengenakan kemeja lengan panjang yang sudah basah melekat, dan celana kain sederhana. Ia tampak kebingungan. Kepalanya menengok ke kiri dan ke kanan, seperti mencari sesuatu yang hilang. Tangannya memegangi sebuah tongkat kayu, namun ia tampak kesulitan menyeimbangkan diri di tengah genangan dan derasnya air yang mengalir dari jalan. Tanpa pikir panjang, naluri Adi berkata, "Bahaya. Bang, berhenti." "Saya turun," teriaknya pada kondektur, memaksakan diri menyela ke arah pintu. "Di sini." "Hujan gede gini," sahut kondektur sambil membuka pintu dengan enggan. Adi tidak menjawab. Ia melompat turun ke dalam genangan air yang dingin. Sepatu dan celana seragamnya langsung basah kuyup. Hujan langsung menghujani tubuhnya. Terasa seperti kerikil-kerikil kecil yang tajam. Ia berlari kecil menghampiri pria tua itu. "Kakek, hati-hati!" teriaknya, menahan lengannya yang ringkih agar tidak terpeleset. Wajah tua itu menoleh padanya. Mata yang keruh, dikelilingi keriput yang dalam, memandang dengan campuran rasa takut dan lega. Bibirnya yang tipis gemetar. Saya Tugi," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan. "Mau pulang, tapi saya lupa jalan." Airnya deras. Adi melihat kondisi kakek Tugi. Ia menggigil hebat, kulitnya pucat, dan napasnya terdengar tersengal. Kakek ini jelas bukan gelandangan. Pakaiannya sederhana tapi rapi, meski basah. Ada potongan logam kecil bertuliskan, "Taman Sejahtera Blok A1, yang nyaris lepas dari saku kemejanya. "Kakek tinggal di Taman Sejahtera?" tanya Adi sambil menopangnya. Kakek Tugi mengangguk pelan, tapi matanya masih kosong. "Rumah anak saya. Tapi saya tidak ingat. Ini darurat. Kakek ini bisa kena hipotermia atau sakit berat." Adi melihat sekeliling. Di seberang jalan, ada cahaya hangat dari sebuah warung kopi, angkringan 24 jam. Itu satu-satunya tempat berteduh yang terlihat. "Kakek, kita ke warung dulu biar kering," ujar Adi. Dengan susah payah, ia menuntun kakek Tugi menyeberang jalan yang seperti sungai kecil. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan jas hujan tipis berbahan plastik yang selalu ia bawa. Dengan sigap, ia menyelimutkannya ke tubuh kakek Tugi, meski jas itu sudah basah di bagian luar. Setidaknya bisa sedikit menahan angin. Sesampainya di warung, pemuda seusia Adi yang menjaga warung terkejut. "Wah, kehujanan berat nih. Sini duduk dekat kipas angin biar agak kering." Adi mendudukkan kakek Tugi di bangku plastik. Tubuh sang kakek masih menggigil. "Bang, boleh minta air hangat atau teh manis hangat?" "Siap, Sob." Sambil menunggu, Adi berusaha menghangatkan tangan kakek Tugi yang dingin dengan mengusap-usapnya. "Kakek Tugi, nama anak kakek siapa? Atau ada nomor telepon?" Kakek Tugi menggeleng. Tatapannya kosong. "Hendra, anak saya Hendra. Tapi nomornya, saya lupa bawa telepon." Hendra. Nama itu tidak asing. Tapi di tengah kebingungan saat ini, Adi tak sempat memikirkan lebih jauh. Ia harus mengantar kakek ini pulang. Taman Sejahtera adalah perumahan high class di ujung kota, terkenal sangat eksklusif. Tidak ada angkutan umum yang masuk ke dalamnya. Teh hangat datang. Adi menyuapi kakek Tugi pelan-pelan. Setelah meneguk beberapa kali, wajah sang kakek mulai punya sedikit warna. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali. Gak seperti orang-orang di bus tadi, mereka lihat saya, tapi gak ada yang berhenti."
Perkataan itu menusuk hati Adi. Ia teringat dirinya sendiri yang awalnya juga hanya melihat dari dalam bus. Gak apa-apa, kek. Kakek tunggu di sini ya. Saya cari taksi online. Adi membuka aplikasi di ponselnya. Tarif ke Taman Sejahtera dari sini, dalam kondisi hujan dan surge pricing, menunjukkan angka yang membuatnya tercekat, Rp85.000. Hampir seperempat dari uang yang akan ia kirim ke ibunya. Dia menatap kakek Tugi yang masih lemah, lalu menatap angka di layar ponselnya. Pertarungan batin terjadi dengan keras. Aku butuh uang ini. Ibu juga sedang menunggu. Besok aku juga butuh uang untuk ojek kalau mau tepat waktu. Tapi, lihatlah kakek ini. Kalau aku biarkan, apa yang akan terjadi? Apa aku bisa tidur nyenyak malam ini? Gambar wajah ibunya yang penuh kesabaran muncul di pikirannya. Tapi bayangan kakek Tugi tersesat sendirian di tengah hujan deras juga tak kalah kuat. Demi Allah, gumamnya lirih. Jarinya menekan tombol, pesan. Notifikasi, driver ditemukan, segera muncul. 5 menit kemudian, sebuah mobil MPV hitam berhenti di depan warung. Adi dan penjaga warung membantu menuntun kakek Tugi masuk ke mobil. Kakek, ini sudah saya pesankan taksi. Bapak sopirnya akan antar kakek sampai ke rumah. Kakek tinggal tunjukkan kartu atau sebut alamatnya ke satpam perumahannya. Ujar Adi, membetulkan jas hujan plastik di tubuh sang kakek. Kakek Tugi memegang tangan Adi erat-erat. Air mata berkumpul di sudut matanya yang keruh. Terima kasih, nak. Tuhan yang akan membalasmu. Namamu siapa? Adi, kek. Nama saya Adi. Adi, baik. Saya akan ingat. Setelah memastikan kakek Tugi sudah duduk dengan nyaman dan sopir sudah mengonfirmasi alamat lengkap dari potongan logam di saku kakek, Adi menutup pintu mobil. Sebelum mobil melaju, ia mengambil uang 50.000 dan 10.000 dari dompetnya, ongkos taksi yang harus dibayar tunai sebagian, dan menyelipkannya pada sopir melalui jendela. Ini pakai uang cash dulu ya, Pak. Nanti di aplikasi saya bayar sisanya. Mobil itu pun menghilang dalam rintik hujan yang masih deras. Adi berdiri di pinggir jalan. Hujan membasahi tubuhnya yang sudah basah sejak tadi. Dompet di tangannya terasa sangat ringan. Uang untuk ibunya kini tinggal 290.000. Ia harus mencari cara untuk menutupi kekurangannya esok hari. Dengan langkah gontai, ia berjalan kaki kembali menuju halte. Hujan sudah berubah menjadi rintik-rintik halus. Jarum jam menunjukkan pukul 19.30. Agen transfer pasti sudah tutup. Ia harus mengirim uang besok pagi, sebelum berangkat ke kantor, kalau masih bisa naik bus biasa. Kalau tidak, ia harus mencari ojek online lagi. Hitungannya semakin runyam. Sepanjang perjalanan pulang ke kos yang dingin dan bocor di atapnya, hanya satu hal yang menghangatkannya. Bayangan kakek Tugi yang akhirnya sampai dengan selamat di rumahnya yang hangat. Keputusannya mungkin membuatnya rugi secara materi, tetapi ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa lapang dan benar. Ia memilih untuk menjadi manusia, bukan sekadar mesin pencari uang yang menghitung setiap rupiah. Tapi ia belum tahu, keputusan manusiawinya di tengah hujan itu telah mengubah orbit takdirnya, dan akan membawanya pada badai ujian yang jauh lebih besar keesokan harinya, di kantor megah bernama Gria Indah Permai. Saat itu, yang ia pikirkan hanyalah, semoga besok tidak terlambat. Hari berikutnya datang dengan tubuh yang berat dan malam yang hampir tanpa tidur. Pukul 4.30 pagi, Adi sudah terbangun. Kepalanya pening, tenggorokannya terasa gatal. Ia khawatir akan demam setelah kehujanan semalaman. Dengan sisa kekuatan, ia berdoa singkat sebelum menyiapkan diri. Pakaian seragam birunya yang satu-satunya masih lembab dan berbau apek meski sudah digantung semalaman. Ia terpaksa memakainya, berharap udara pagi dan body spray murah bisa menutupinya. Perhitungannya akurat. Bus pertama lewat pukul 5.45. Ia harus berjalan cepat ke halte besar, menghabiskan 30 menit dengan jantung berdebar menunggu bus yang tak kunjung datang. Saat bus tiba, ia sudah seperti orang yang kehilangan nyawa separuh. Tapi perjuangan belum selesai. Kemacetan pagi yang brutal membuat bus merangkak pelan. Pukul 6.15, ia masih terjebak di lalu lintas padat, masih 5 km dari kantor. Panik mulai menjalar. Sedetik pun tidak boleh terlambat.
Suara Pak Rudi bergema di kepalanya. Dengan gemetar, ia membuka aplikasi ojek online. Ongkosnya Rp20.000 untuk sisa jarak itu. Uang yang ia tidak punya. Dompetnya kosong kecuali uang Rp290.000 untuk ibunya. Pilihan sulit, menggunakan uang kiriman untuk ibunya, atau terlambat dan dipecat. Air matanya hampir menetes. Dengan tangan gemetar, ia memotong uang kiriman itu, mengambil Rp20.000, dan memesan ojek. Rasa bersalah yang dalam menyayat hatinya. Ibu, maafkan Adi. Besok akan Adi tambah kirimannya, bisiknya dalam hati sambil membayangkan wajah ibunya yang kurus. Ojek membawanya menerobos jalur alternatif yang sempit. Pukul 6.55, ia melompat turun di depan gedung Gria Indah Permai, hampir tersungkur. Ia berlari, melewati pintu putar, dan langsung menuju loker di basement untuk menaruh tas. Jam di dinding menunjukkan pukul 6.58. Hampir, napasnya tersengal. Tapi ketika ia akan naik ke lantai 20 menggunakan lift service, sebuah tangan kasar menarik lengannya. Adi. Suara itu dingin, penuh amarah. Pak Rudi sudah berdiri di sana. Wajahnya merah padam, matanya menyipit tajam. Ia mengenakan kemeja lengan pendek yang menekankan otot lengannya. Di belakangnya, beberapa staf office bow dan cleaning service lain berhenti sejenak, menatap dengan pandangan campur aduk, kasihan dan ingin tahu. Pak Rudi, saya hampir sampai, Pak. Saya langsung ke atas, ucap Adi terengah-engah. Hampir sampai. Pak Rudi mendecak. Apa kamu pikir saya main-main? Saya bilang saya tunggu di lantai 20 jam 6 tepat. Jam 6. Bukan jam 7 kurang 2 menit. Maaf, Pak. Tadi bus. Saya tidak peduli dengan alasanmu, pekik Pak Rudi. Suaranya menggema di lobi basement yang rendah langit-langitnya. Beberapa karyawan di lift terdekat membuka pintu dan mengintip. Kamu pikir ini tempat charity? Ini perusahaan bonafit. Disiplin adalah nyawa. Kamu sudah melanggar peringatan tertulis yang keberapa? Hah? Adi menunduk. Pipinya terbakar. Ini pertama kalinya saya terlambat untuk rapat penting. Pak, kemarin saya ada halangan di jalan. Halangan? Halangan apa? Coba ceritakan, biar sekalian kita hiburan, kata Pak Rudi dengan nada sarkastik, melipat tangannya di depan dada. Dengan suara lirih, Adi mulai bercerita. Kemarin sore, saya menolong seorang kakek tua yang kehujanan dan tersesat. Saya mengantarnya ke warung, menghangatkannya, dan memesankan taksi untuknya pulang. Itu sebabnya saya agak lama dan... Ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Wah. Pak Rudi memotong, bertepuk tangan sarkastik. Dengar semuanya. Kita punya pahlawan di sini. Saint Adi, penolong orang tua. Tawa kecil dan cibir terdengar dari beberapa orang yang menyaksikan. Adi merasa semakin kecil. Cerita fiksi yang bagus. Lanjut Pak Rudi, mendekatkan wajahnya ke Adi. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir dengan cerita moral begitu saya akan memaafkanmu? Kamu pasti nongkrong, main game di warnet, atau mengerjakan hal lain yang tidak berguna. Jangan bawa-bawa orang tua untuk menutupi kelalaianmu. Bukan fiksi, Pak. Saya serius. Adi membela diri, suaranya sedikit meninggi. Kakek itu namanya Kakek Tugi. Alamatnya di Taman Sejahtera Blok A1. Oh, Taman Sejahtera Blok A1, teriak Pak Rudi, melebih-lebihkan. Kamu bilang kamu menolong seorang kakek dari perumahan paling elit di kota ini, dan kamu yang naik bus, office boy miskin, yang menolongnya? Makin tidak masuk akal. Sekarang kamu bukan saja malas, tapi juga pembohong. Pak Rudi, saya... Cukup. Raungan Pak Rudi memotong semua pembelaan. Wajahnya benar-benar merah sekarang. Saya sudah muak denganmu, Adi. Kerjamu biasa-biasa saja, selalu bermimpi jadi staf, dan sekarang kamu mencoreng nama baik departemen dengan keterlambatan dan kebohongan ini. Saya tidak butuh karyawan seperti kamu. Adi berdiri membeku. Seluruh darah di tubuhnya seakan mengalir deras ke kaki. Ia tahu apa yang akan datang. Kumpulkan semua barangmu dari loker.
seragam, ID card, semuanya. Kamu dibersihkan dari sistem, mulai hari ini. Keluar. Kata, dipecat, seperti pukulan palu godam ke ubun-ubunnya. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia melihat wajah-wajah teman-temannya sesama office boy. Ada yang memalingkan muka, ada yang menunduk. Sari si cleaning service menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Tapi, tolong. Suara Adi tercekat, air mata akhirnya meluber, mengalir deras di pipinya yang kotor. Saya butuh pekerjaan ini. Keluarga saya. Urusan keluarga bukan tanggung jawab perusahaan. Hardik Pak Rudi tanpa ampun. Sekarang, keluar, atau saya panggil security. Terdorong oleh keputusasaan dan rasa malu yang membakar, Adi berbalik dan berjalan tertatih-tatih menuju lokernya. Tangannya gemetar tak karuan saat memutar kombinasi. Di dalam loker yang sempit, hanya ada jaket tua, sepatu cadangan usang, botol air minum, dan foto kecil ibunya serta adiknya yang terselip di balik cermin retak. Ia menarik napas dalam, berusaha menahan isakan. Dengan lambat, ia melepas kartu ID yang tergantung di dada seragamnya. Plastik itu terasa berat di tangannya. 3 tahun. 3 tahun dedikasinya berakhir seperti ini, dipecat di depan umum seperti pencuri. Ketika ia menutup loker dengan suara klik, yang final dan berbalik membawa tas kainnya yang kosong kecuali barang-barang pribadi itu, pandangan semua orang tertuju padanya. Ruangan yang biasanya ramai dengan suara mesin fotokopi dan obrolan kini sunyi sepi, hanya terdengar langkah kakinya yang berat di lantai granit. Di depan lift, Pak Rudi masih berdiri dengan wajah puas. Jangan lupa, kembalikan seragam itu setelah dicuci. Itu aset perusahaan. Adi tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan berjalan menuju pintu keluar servis, menghindari lobi utama. Ia tak kuat melihat orang-orang. Dari belakang, ia mendengar suara Pak Rudi yang masih berapi-api, memberi pengarahan pada office boy lainnya. Ini pelajaran bagi kalian semua. Disiplin mutlak. Jangan coba-coba bawa cerita sedih. Saat pintu terbuka, sinar matahari pagi menyilaukannya, kontras dengan kegelapan di dalam hatinya. Langkahnya terhuyung keluar. Ia tidak menuju halte. Ia hanya berjalan tanpa arah. Air mata yang tadinya ditahan kini mengalir bebas, mencampur dengan keringat dan rasa pahit kekalahan. Ia dipecat. Impiannya hancur. Uang untuk ibunya berkurang drastis. Dan yang paling pedih, kebaikan hatinya diinjak-injak, disebut sebagai kebohongan. Di tengah keramaian kota yang tak peduli, Adi menyadari betapa rentannya hidupnya. Sebuah kebaikan kecil, sebuah keputusan manusiawi di tengah hujan, telah meruntuhkan seluruh dunianya dalam satu pagi. Ia tidak tahu bahwa di suatu tempat, di rumah megah Blok A1 Taman Sejahtera, seorang kakek tua sedang berjuang mengingat nama pemuda baik bernama Adi, dan seorang CEO bernama Hendra sedang memulai pencariannya. Saat ini, yang ia rasakan hanyalah luka, kehampaan, dan sebuah pertanyaan yang menyayat. Apakah menolong orang lain adalah sebuah kesalahan? Hari-hari setelah pemecatan itu adalah pengalaman paling kelam bagi Adi. Waktu, yang biasanya terstruktur rapi oleh jadwal kantor, kini mengambang tanpa arah bagai sampah di lautan. Minggu pertama berlalu dengan rasa syok dan penolakan. Ia masih terbangun pukul 4 pagi, otot-ototnya mengingatkan untuk bersiap ke Gria Indah Permai, sebelum realitas yang pahit menghantamnya lagi di ranjang kosnya yang sempit dan berbau lembab. Kamar kosnya di gang sempit daerah Cipinang, hanya berukuran 3x3 meter. Dindingnya retak-retak, atapnya bocor di beberapa titik, dan penerangannya cuma satu lampu neon 5 watt. Disinilah ia kembali setiap hari, dengan beban kegagalan yang semakin berat. Hari pertama tanpa kerja. Adi menghabiskan hari dengan memutihkan mata, menatap langit-langit kamar. Ponselnya diam. Tak ada panggilan dari kantor yang meminta maaf. Tak ada kabar dari teman kantor. Mungkin mereka takut berhubungan dengan orang yang dipecat. Satu-satunya yang menghubungi adalah ibunya, menanyakan apakah uangnya sudah dikirim. Dengan suara serak, Adi berbohong. Belum, Bu. Tapi besok atau lusa pasti. Rasa bersalah itu seperti bara di dadanya. Hari kedua, rasa panik mulai menggerogoti. Tabungannya tersisa Rp200.000 setelah pemotongan untuk ojek dan taksi kakek Tugi. Itu harus mencukupi makan, transportasi cari kerja,
dan uang kos yang akan jatuh tempo seminggu lagi. Ia membuka aplikasi lowongan kerja di warnet terdekat, menghabiskan Rp5.000 untuk 1 jam. Persyaratan yang ia temui membuatnya ciut. SMA dianggap terlalu rendah. Pengalaman sebagai office boy tidak relevan untuk posisi staf, sementara lowongan untuk cleaning service atau office boy lain mensyaratkan usia maksimal 20 tahun atau perempuan. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan kecil via email, mencantumkan pengalamannya. Sebagian besar tidak membalas. Satu yang membalas singkat, "Kami mencari kandidat dengan ijazah minimal D3. Hari ketiga, uang mulai menipis. Adi memutuskan untuk turun ke jalan. Ia pergi ke pasar tradisional besar di daerahnya, menawarkan jasa mengangkat barang. Awalnya malu, tapi lapar mengajarkan cara lain. Ia berdiri di dekat pintu masuk pasar, bersama para kuli panggul lain yang lebih tua dan berotot. "Bang, butuh bawa barang?" tanyanya pada seorang ibu yang membawa beberapa karung beras. Ibu itu memandangnya dari ujung kepala ke kaki. "Kamu kuat? Ini berat loh." "Saya kuat, Bu." Dengan susah payah, ia mengangkat karung beras 25 kg ke pundaknya. Ototnya yang tidak terbiasa langsung bergetar. Ia mengantarkan barang itu ke mobil ibu tersebut sejauh 300 meter. Ganjarnya, Rp10.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli nasi rames sederhana siang itu. Rasanya seperti makanan termewah yang pernah ia makan, dicampur air mata kelegaan. Hari keempat, kelima. Ia menjadi buruh panggul tidak tetap. Kadang dapat order, kadang tidak. Pada hari kelima, ia membantu seorang pedagang buah mengangkut kardus-kardus jeruk dari truk ke kios. Saat ia sedang membawa kardus terakhir, seorang kenalannya lewat, Andi, mantan rekan office boy di perusahaan sebelumnya. "Adi, lu di sini ngapain?" tanya Andi, matanya melotot. Adi, dengan kardus jeruk di pundak dan keringat membasahi seragam lusuhnya, merasa mau tenggelam di tempat. "Lagi cari kerja sementara," jawabnya singkat. "Katanya lu dipecat gara-gara bikin cerita palsu ya?" "Nyeselkan, sok-sokan jadi pahlawan," sindir Andi sebelum berlalu. Hinaan itu lebih menyakitkan daripada beban jeruk di pundaknya. Kabar tentang pemecatannya sudah menyebar dengan narasi yang dipelintir. Adi si pembohong yang dipecat, ia pulang ke kos dengan luka baru di hati. Hari ke-6. Uangnya tinggal Rp80.000. Pemilik kos mulai menagih. "Adi, minggu depan ya bayarnya tepat waktu. Jangan sampai saya susah," katanya dengan nada halus namun tegas. Malam itu, di bawah cahaya lampu neon yang redup, Adi membuka buku catatannya. Ia membaca lagi kata-kata yang ia tulis dulu. Roy, stakeholder, CSR, market analysis. Kata-kata itu sekarang terasa seperti bahasa asing dari planet lain, mengejeknya. Apa gunanya belajar semua itu jika akhirnya ia hanya jadi kuli panggul di pasar? Ia juga tak bisa berhenti memikirkan kakek Tugi. Apakah kakek itu sudah sampai dengan selamat? Apakah keluarganya berterima kasih? Atau jangan-jangan, seperti yang dituduhkan Pak Rudi, kakek itu hanya halusinasi atau bahkan bagian dari masalah yang lebih besar? Keraguan mulai merayap. Jangan-jangan ia memang salah. Jangan-jangan ia harusnya berjalan saja, tidak usah turun dari bus. Tapi kemudian, ia teringat genggaman tangan kakek Tugi yang dingin, mata keruh yang penuh terima kasih. Itu nyata. Kebaikannya nyata. Dunia ini yang salah, bukan dia. Hari ke-7. Ini hari terberat. Uangnya habis. Ia hanya makan sekali. Roti tanpa isi yang dibeli dengan receh terakhirnya. Perutnya keroncongan. Kepalanya pusing. Ia duduk di tepi trotoar dekat pasar, memandangi orang-orang lalu lalang dengan tas belanjaan penuh. Seorang anak kecil menjatuhkan es krimnya dan menangis. Ibunya membelikan yang baru. Adegan sederhana itu membuat dadanya sesak. Ia rindu ibunya. Rindu kepastian. Rindu martabat. Seorang pedagang sate yang sering ia bantu melihatnya. "Adi, lu kelihatan kesusahan. Makan dulu," katanya, menyodorkan seporsi sate usus dan lontong. Adi hampir menolak karena gengsi, tapi lapar mengalahkan segalanya. Ia menerimanya dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih sambil menahan tangis. "Hidup itu seperti bikin sate, Nak," kata pedagang itu bijak.
Kadang dibakar, kadang dioles bumbu, kadang diangin-anginkan. Tapi yang penting jangan berhenti diputar. Nanti juga matang pada waktunya. Kata-kata sederhana itu seperti embun di gurun. Adi mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Saat ia berjalan pulang, malam itu, ponsel bekasnya yang biasanya diam, tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak dikenal. Jantungnya berdebar liar. Apakah ini telepon dari calon pekerjaan? Atau telepon tagihan? Atau dari Pak Rudi yang ingin menyiksanya lebih jauh? Dengan jari gemetar, ia mengangkat telepon. Halo. Suara wanita profesional terdengar dari seberang. Selamat malam, dengan Bapak Adi. Iya, betul. Saya Dewi, sekretaris dari Direktur Utama PT Gria Indah Permai, Bapak Hendra Hendrawan. Bapak dipanggil untuk datang ke kantor besok pagi pukul 9 tepat. Atas perintah beliau. Dunia seakan berhenti berputar. Adi berdiri membeku di tengah gang gelap. Suara itu seperti datang dari alam lain. Ke kantor? Untuk apa? Gumamnya. Suaranya parau. Saya hanya menyampaikan pesan. Pak, harap hadir tepat waktu. Terima kasih. Tutup. Telepon berakhir. Adi tetap berdiri di tempat. Ponsel masih menempel di telinganya. Panggilan dari Direktur Utama? Orang nomor 1 di perusahaan yang memecatnya? Ini pasti mimpi. Atau jebakan. Atau mungkin ia akan dituntut secara hukum untuk sesuatu yang tidak ia ketahui. Rasa takut yang irasional menyergapnya. Jangan-jangan kakek Tugi ternyata orang penting dan ia dituduh menculik atau menganiaya? Jangan-jangan ia akan ditangkap di kantor? Tapi di balik ketakutan, ada secercah harapan kecil yang memberontak. Sebuah kemungkinan gila bahwa mungkin, hanya mungkin, ada keadilan di ujung terowongan gelap ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Adi mandi dengan bersih. Ia menyetrika satu-satunya kemeja putih yang agak lusun dan celana hitam yang paling pantas. Sepatu kulitnya ia poles sebaik mungkin. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya besok, tapi satu hal yang ia putuskan. Apapun yang terjadi, ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Ia sudah jatuh ke dasar jurang. Tidak ada lagi yang bisa membuatnya lebih hancur. Sebelum tidur, ia berdoa panjang. Bukan meminta kekayaan atau jabatan. Hanya meminta kekuatan dan kejelasan. Dan satu permintaan kecil, agar kebaikan yang ia lakukan kepada kakek Tugi tidak menjadi akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal dari sesuatu yang baru. Esok hari akan menjadi titik balik, entah ke arah mana. Malam itu terasa seperti mimpi buruk yang terjebak dalam realitas. Setelah telepon misterius itu, Adi tidak bisa menutup matanya. Setiap kali ia terlelap, bayangan Pak Rudi dengan wajah merah marah, derai tawa rekan-rekan di basement, dan sosok kakek Tugi yang bingung bergantian menghantui pikirannya. Pukul 2 pagi, ia masih terjaga, menatap langit-langit kamar yang bocor di sudut, dihiasi noda air berwarna kuning kecoklatan membentuk peta dunia yang aneh. Pikirannya berputar liar. Direktur Utama memanggil? Kenapa? Apa yang bisa diinginkan orang sepenting itu dari seorang office boy yang dipecat? Mungkin ini kesempatan untuk klarifikasi. Tapi siapa yang akan mendengarkan versinya? Atau jangan-jangan ini memang jebakan hukum? Pihak perusahaan ingin menandatangi dokumen pelepasan hak atau pernyataan bahwa pemecatannya sah, agar ia tidak bisa menggugat ke depan? Padahal, gugatan itu tak pernah terlintas di benaknya. Ia terlalu kecil. Pukul 4 pagi, ia menyerah. Ia bangun, tubuhnya lelah tapi saraf-sarafnya tegang seperti dawai biola. Ia mengambil air wudhu dan sholat tahajud, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dalam sujud yang panjang, ia hanya berbisik, "Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Jika ini ujian, beri aku kekuatan. Jika ini keadilan, aku bersyukur." Saat fajar menyingsing, Adi sudah siap. Kemeja putihnya yang sudah lapuk di siku-siku masih terlihat rapi dari jauh. Celana hitamnya licin karena terlalu sering disetrika. Sepatu kulitnya mengkilap meski retak-retak di bagian sol. Ia memandang dirinya di cermin kecil yang retak di pintu kamar. Wajahnya tampak lebih kurus, garis-garis kelelahan di sekitar mata, namun ada tekad baru yang memancar dari sorot matanya.
Ia tak lagi tampak seperti Office Boy yang tertindas, melainkan seperti seorang prajurit yang akan menghadapi pertempuran tak diketahui. Sebelum berangkat, ia merogoh saku celananya. Uangnya benar-benar habis. Untungnya, ia masih punya saldo elektronik di kartu transportasinya, cukup untuk sekali jalan ke pusat kota. Untuk pulang, ia tak memikirkannya. Mungkin ia tidak akan perlu pulang. Mungkin ia akan langsung ditahan. Pukul 7.30, ia sudah tiba di halte dekat Gria Indah Permai. Gedung itu berdiri megah seperti biasa, menantang langit biru. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti orang asing yang kembali ke tempat yang pernah ia kenal. Namun sekarang ia adalah orang luar. Pukul 8.45, setelah duduk termenung di taman dekat gedung, Adi memberanikan diri memasuki lobi. Suasana pagi yang ramai dengan karyawan yang berdatangan. Beberapa wajah familiar meliriknya, lalu mata mereka melebar karena heran. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu kan Adi, yang dipecat Pak Rudi seminggu lalu. Iya, dia berani datang lagi, mau apa? Dengar-dengar dia ngadu ke atas, mungkin. Jangan-jangan mau ngamuk. Adi berusaha mengabaikan mereka. Ia menuju meja resepsionis, tempat seorang wanita muda bernama Tiara yang dulu sering ia antarkan kopi, sedang sibuk menerima paket. "Selamat pagi, Mbak Tiara," sapa Adi dengan suara sedikit gugup. Tiara menoleh, dan ekspresinya berubah dari profesional menjadi terkejut, lalu campur kasihan. "Adi, kamu, ada perlu?" "Saya dapat panggilan dari Ibu Dewi, sekretaris Pak Direktur, untuk datang jam 9. Tiara mengangguk perlahan, seakan memverifikasi informasi ini. Ia mengambil telepon dan berbicara lirih. Setelah beberapa saat, ia menutup telepon. "Iya, benar. Kamu diantar ke lantai 21. Lift eksklusif di sebelah kanan. Sudah diatur aksesnya." Lantai 21, lantai yang hanya boleh diakses oleh direksi dan tamu-tamu sangat penting. Selama 3 tahun, Adi tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di sana. Bahkan untuk membersihkan pun, tim khusus yang melakukannya. Lift itu berlapis kayu mahoni, berbau harum, dan sunyi. Cermin di dalamnya memantulkan dirinya yang terlihat kerdil dibandingkan kemewahan sekelilingnya. Saat lift bergerak naik, perutnya mual. Ia berpegangan pada pegangan besi di samping. Ding, lantai 21. Pintu terbuka ke sebuah lobi kecil yang mewah. Lantai marmer hitam mengilat, dinding berlapis panel kayu gelap, dan di tengah ruangan ada patung kontemporer yang tak ia mengerti. Seorang wanita parubaya dengan kacamata frameles dan setelan blazer biru tua, Ibu Dewi, sudah menunggu. "Bapak Adi?" tanyanya dengan sopan namun menjaga jarak. "Iya, Bu. Silakan ikut saya. Bapak Direktur sedang menunggu." Mereka berjalan melalui koridor yang sunyi. Hanya terdengar suara langkah sepatu mereka yang beradu dengan marmer. Di dinding, tergantung foto-foto proyek perusahaan yang megah, piagam penghargaan, serta foto-foto lawas pendiri perusahaan. Di salah satu foto, Adi melihat sosok pria yang mirip dengan kakek Tugi, tapi lebih muda. Jantungnya berdetak lebih kencang. Mereka berhenti di depan pintu kayu besar bertuliskan, "Direktur Utama." Ibu Dewi mengetuk pelan. "Masuk." Suara dalam terdengar berat dan berwibawa. Ibu Dewi membuka pintu dan memberi isyarat pada Adi untuk masuk. "Bapak Adi sudah di sini, Pak." Adi melangkah masuk. Ruangan itu sangat luas, dengan jendela panorama dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke seluruh kota. Di tengah ruangan ada meja kerja besar dari kayu gelap, dan di belakangnya, duduklah Pak Hendra. Ia lebih muda dari yang Adi bayangkan. Rambutnya disisip rapi dengan uban di pelipis, mata yang tajam, dan postur tubuh yang tegap. Ia sedang memandangi layar laptop, tetapi matanya segera beralih ke Adi. Dan di samping meja, di sebuah kursi letter yang nyaman, duduk seorang kakek. Kakek Tugi. Wajahnya tersenyum lemah, tapi matanya bersinar saat melihat Adi. Ia mengenakan pakaian sederhana namun berkualitas tinggi, kemeja linen dan celana kain. Ia tampak lebih sehat, lebih terawat. Adi berdiri membeku di depan pintu, tak mampu bergerak.
Dirinya yang serba sederhana terasa sangat kontras dengan kemewahan ruangan ini dan dua orang penting di hadapannya. "Silakan duduk, Adi," ucap Pak Hendra, menunjuk kursi di depan meja. Suaranya tenang, namun penuh otoritas. Adi berjalan kaku dan duduk di tepi kursi. Tangannya berkeringat dingin. Pak Hendra memandanginya sejenak, seakan mempelajarinya. Lalu, senyum tipis muncul di bibirnya. "Ayah saya punya cerita yang sangat menarik tentang seorang pemuda baik hati seminggu yang lalu," ujarnya, menoleh ke kakek Tugi. Kakek Tugi mengangguk antusias. "Iya, Hendra. Ini dia. Ini Adi yang menolong Bapak. Yang jas hujan plastiknya, teh hangatnya." Suaranya bergetar penuh emosi. Pak Hendra kembali menatap Adi. "Ayah saya, Bapak Tugiman Hendrawan, yang kami panggil kakek Tugi, menderita demensia stadium awal. Seminggu yang lalu, pengawalnya lengah di pusat perbelanjaan, dan ayah saya tersesat. Kami mencari kemana-mana, hampir putus asa. Sampai akhirnya, seorang sopir taksi online menghubungi kami karena melihat kartu identitas di saku ayah. Sopir itu bercerita tentang seorang pemuda berseragam biru yang menitipkan ayah saya dengan penuh perhatian, bahkan membayar sebagian ongkosnya." Adi hanya bisa mendengarkan. Mulutnya agak terbuka. Semua ini nyata. Kakek Tugi benar-benar ada, dan dia adalah ayah dari CEO-nya. "Saya memerintahkan tim internal untuk menyelidiki," lanjut Pak Hendra, suaranya lebih rendah. "Dari rekaman CCTV di halte bus, warung, dan informasi dari sopir taksi, kami melacak bahwa pemuda itu adalah seorang office boy di perusahaan ini. Namanya Adi." Pak Hendra mengambil napas dalam. "Lalu, kami menemukan laporan personalia tentang seorang office boy yang dipecat sehari setelah kejadian itu karena terlambat dan memberikan alasan tidak masuk akal tentang menolong seorang kakek." Saat itu, mata Pak Hendra berbinar dengan sesuatu yang mirip kemarahan, namun ia menahannya. "Saya memanggil Pak Rudi." Awalnya dia bersikukuh dengan ceritanya. Tapi ketika saya sebutkan nama kakek Tugi dan tunjukkan potongan logam dari saku ayah saya, wajahnya berubah. Dia mengakui bahwa dia memang memecatmu, tapi dengan alasan melanggar disiplin, dan bahwa dia tidak mempercayai ceritamu. Adi merasa dadanya sesak. Air matanya mengumpul. Seminggu penderitaan, penghinaan, dan keraguan ternyata tidak sia-sia. Kebenarannya akhirnya terungkap. "Adi," kata Pak Hendra, suaranya sekarang lebih lembut, "perusahaan ini berutang budi padamu. Bukan hanya karena kebaikanmu menyelamatkan ayah saya, tetapi juga karena ketulusanmu yang diinjak-injak oleh atasan yang tidak memiliki empati dan integritas." Kakek Tugi tiba-tiba berdiri, pelan-pelan menghampiri Adi. Ia meletakkan tangannya yang keriput di pundak Adi. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan kamu, Bapak mungkin sudah tidak di sini. Kamu anak yang baik, jujur dan berani." Sentuhan itu memecah bendungan di hati Adi. Air mata yang ia tahan selama seminggu akhirnya tumpah. Ia menunduk, bahunya bergetar. Semua beban, rasa lapar, rasa malu, dan ketakutan keluar dalam isakan yang tertahan. Pak Hendra membiarkannya beberapa saat. Lalu, dengan suara yang tegas namun penuh penghargaan, ia berkata, "Pemecatanmu tidak sah, Adi. Dan kita akan membicarakan ganti rugi serta langkah ke depan. Tapi pertama-tama, saya mewakili perusahaan dan keluarga saya, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakadilan yang kamu alami." Adi mengangkat kepala, matanya merah. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya bisa mengangguk pelan. Saat itu, di balik pintu ruang direktur yang kokoh, sebuah babak baru dalam hidup Adi dimulai. Babak di mana kebenaran akhirnya bersuara, dan kebaikan kecil seorang office boy mulai menuliskan takdirnya yang baru. Tapi Adi belum tahu, perjalanan pemulihan dan tantangan menuju jabatan baru justru akan membawanya pada konflik yang lebih kompleks dan berbahaya. Saat ini, yang ia rasakan hanyalah kelegaan yang luar biasa, dan sebuah pelajaran. Kadang, kebaikan butuh waktu untuk kembali, tapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Hening sejenak menyelimuti ruangan setelah Pak Hendra menyampaikan permintaan maaf resminya. Hanya terdengar desis halus AC, suara lalu lintas kota yang diredupkan oleh kaca laminasi tebal, dan isakan kecil Adi yang mulai mereda.
Ia merasa seperti berada dalam mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Kursi leather yang nyaman, panorama megah kota di bawahnya, dan kehadiran dua pria paling berpengaruh dalam hidupnya saat ini. Satu sebagai penyelamat yang diselamatkan. Semuanya terasa surreali. Pak Hendra memberi waktu pada Adi untuk menenangkan diri. Dengan gerakan halus, ia berdiri dan berjalan ke sisi meja, bersandar di tepinya, posisi yang sedikit lebih rendah dan kurang formal. Isyarat kecil yang menunjukkan ia ingin mengurangi jarak. Saya perlu tahu semuanya dari sudut pandangmu, Adi, ucap Pak Hendra. Suaranya sekarang lebih seperti seorang mentor daripada bos. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu, sejak kamu melihat ayah saya di jalan? Dengan suara yang masih serak dan sesekali tersendat, Adi mulai bercerita. Ia mengisahkan detik-detik keputusan untuk turun dari bus, kondisi kakek Tugi yang menggigil dan bingung, perjuangan menyeberang jalan yang seperti sungai, teh hangat di warung, hingga dilema moral saat melihat tarif taksi yang hampir menyamai uang kiriman untuk ibunya. Ia juga menceritakan bagaimana ia memotong uang itu, rasa bersalah yang menyertainya, dan keputusannya untuk tetap membayar ongkos taksi meski dengan uang receh terakhirnya. Kakek Tugi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, sesekali mengangguk seolah mengingat fragmen-fragmen memori yang kabur. Saya ingat jas hujan plastikmu yang tipis, dan suaramu yang tenang, bisiknya. Pak Hendra menyimak dengan intens, tanpa interupsi. Wajahnya berubah ekspresi mengikuti alur cerita. Khawatir saat mendengar kondisi ayahnya, haru saat Adi menggambarkan keputusannya, dan akhirnya, kemarahan yang tersamar saat Adi sampai pada bagian pemecatan oleh Pak Rudi. Dia menyebut ceritamu, fiksi. Gerutu Pak Hendra pelan, matanya berbinar dingin. Dia merendah kamu di depan semua orang. Adi mengangguk, menunduk. Ia bilang saya pembohong, Pak, bahwa tidak mungkin orang seperti saya menolong seseorang dari Taman Sejahtera. Orang seperti kamu? Tanya Pak Hendra, alisnya menaik. Orang miskin, Pak. Office B. Pak Hendra menghela napas panjang, memandang keluar jendela. Kemiskinan bukanlah ukuran integritas, Adi. Dan kekayaan bukan jaminan kebijaksanaan. Ia memalingkan wajahnya kembali ke Adi. Ayah saya dulu juga hanya seorang tukang becak yang menabung untuk membeli sepetak tanah. Dari situlah Gria Indah Permai lahir. Informasi itu mengejutkan Adi. Ia selalu mengira keluarga Hendrawan adalah dinasti konglomerat yang turun-temurun. Lalu, apa yang terjadi setelah kamu dipecat? Tanya Pak Hendra lagi, suaranya lebih lembut. Disinilah Adi bercerita tentang minggu-minggu kelamnya. Jadi kuli panggul di pasar, hinaan dari mantan rekan, lapar yang harus ditahan, malam-malam tanpa kepastian. Ia bahkan menceritakan pedagang sate yang memberinya makan dan kata-kata bijaknya. Air matanya hampir menetes lagi, tetapi kali ini ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Saat Adi selesai, ruangan kembali sunyi. Pak Hendra tampak termenung dalam-dalam. Kakek Tugi mengusap air matanya dengan sapu tangan linen. Kamu kuat, nak, ucap kakek Tugi. Lebih kuat dari yang bapak kira. Pak Hendra akhirnya kembali ke kursinya. Dari laci meja, ia mengambil sebuah file folder. Saya sudah melihat rekaman CCTV yang kamu sebutkan, Adi. Semuanya cocok dengan ceritamu. Tim hukum dan HR juga sudah menyelesaikan investigasi internal. Pak Rudi tidak hanya memecatmu secara tidak adil, tetapi juga terbukti melakukan beberapa pelanggaran prosedur dan etika selama ini, dari markup pengadaan perlengkapan kantor hingga intimidasi pada karyawan junior. Adi menahan napas. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Pak Rudi sudah tidak bekerja di sini lagi, efektif kemarin. Lanjut Pak Hendra dengan suara datar. Dia diberhentikan dengan tidak hormat. Dan atas nama perusahaan, sekali lagi, saya minta maaf karena sistem kami membiarkan orang seperti itu berkuasa. Kepastian itu seperti gelombang kelegaan yang menyapu seluruh tubuh Adi. Kejahatan tidak selalu menang. Tapi kemudian, kekhawatiran praktis muncul. Lalu, apa yang akan terjadi pada saya, Pak? Tanya Adi hati-hati. Senyum pertama yang tulus sejak pertemuan ini muncul di wajah Pak Hendra. Itu pertanyaan bagus. Kami punya beberapa opsi untukmu, Adi. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu ayah saya sampaikan. Kakek Tugi duduk lebih tegak. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil.
Ini, nak, bukan untuk membalas budi, karena kebaikanmu tidak ternilai. Tapi untuk mengganti uang yang kamu pakai untuk taksi bapak, dan mungkin untuk sedikit membantu ibumu. Adi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada 10 lembar uang ratusan ribu rupiah. Jumlah yang bagi Adi sangat besar. 1 juta rupiah. Saya tidak bisa menerima ini, kek, protes Adi, berusaha mengembalikan amplop. Saya membantu karena ingin membantu, bukan untuk ini. Saya tahu, nak, kata kakek Tugi, mendorongnya kembali. Tapi biarlah ini sebagai tanda terima kasih seorang kakek pada cucunya. Dan bantuan untuk ibumu. Kamu bilang uang kirimannya berkurang karena ongkos taksi saya, kan? Kata-kata itu melunakkan penolakan Adi. Ia akhirnya menerima dengan rasa syukur yang dalam. Terima kasih, kek. Pak Hendra mengamati interaksi itu dengan puas. Sekarang, kembali ke masa depanmu, katanya. Kami tidak hanya ingin mengembalikan posisimu, Adi. Kami melihat sesuatu pada dirimu yang lebih berharga daripada sekadar kemampuan mengantar dokumen atau menyajikan kopi. Kami melihat integritas, empati, ketahanan, dan keberanian moral. Nilai-nilai yang saat ini justru langka di dunia korporat. Adi mendengarkan, jantungnya berdebar penuh antisipasi. Kami punya divisi Corporate Social Responsibility yang sedang berkembang. Divisi itu membutuhkan orang-orang yang memahami realitas di luar menara kaca ini, yang memiliki hati untuk masyarakat, dan yang jujur. Saya menawarkanmu posisi sebagai junior officer di divisi CSR. Dengan gaji 3 kali lipat dari gajimu sebagai office boy, tunjangan kesehatan, asuransi, dan yang paling penting, kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan kursus untuk mengembangkan dirimu. Junior officer, 3 kali gaji, pelatihan. Kata-kata itu bergema di kepala Adi seperti lonceng kemenangan. Ini adalah impiannya. Ini lebih dari yang ia harapkan. Saya tidak punya pengalaman, Pak. Ijazah saya hanya SMA, gumam Adi, ragu sekaligus berharap. Kami akan memberimu mentor. Ibu Sari di HRD akan membimbingmu di awal. Untuk ijazah, perusahaan punya program beasiswa kerjasama dengan beberapa universitas. Jika kamu menunjukkan kinerja baik, itu bisa menjadi jalannya. Pak Hendra tersenyum. Jadi, apa kamu bersedia? Tanpa ragu, tanpa pikir panjang, Adi menjawab dengan suara lantang penuh keyakinan. Saya bersedia, Pak Hendra. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Bagus, kata Pak Hendra, mengangguk puas. Kamu mulai besok. Ibu Dewi akan mengantarmu ke HRD untuk proses administrasi dan perkenalan. Pertemuan berakhir dengan jabat tangan yang erat dari Pak Hendra dan pelukan hangat dari kakek Tugi. Saat Adi keluar dari ruangan itu, diantar Ibu Dewi menuju lift. Rasanya seperti berjalan di atas awan. Semua penderitaan seminggu terakhir terasa seperti ujian pahit yang harus dilalui untuk sampai pada keberkatan ini. Namun, saat lift turun, dan ia melewati lobi lantai dasar, ia menangkap beberapa pandangan. Ada yang heran, ada yang penasaran, dan ada beberapa, seperti Andi, teman office boy yang dulu menghinanya, yang memandang dengan mata penuh kecemburuan dan kebencian. Adi tersenyum kecil pada mereka, lalu melanjutkan langkah. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Jabatan baru berarti tanggung jawab baru, lingkungan baru, dan tantangan baru. Ia tidak lagi berada di bawah radar sebagai office boy. Kini, ia akan masuk ke dalam radar banyak orang. Ada yang mendukung, ada yang iri, dan ada yang mungkin menganggapnya sebagai ancaman. Tapi untuk saat ini, ia membiarkan dirinya menikmati kemenangan kecil ini. Kemenangan seorang pemuda miskin yang percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, pada akhirnya akan menemukan jalannya pulang. Dan pulangnya kali ini, membawanya ke tempat yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah meja kerja sendiri, di lantai yang lebih tinggi, dengan nama Junior Officer di pintunya. Esok harinya, Adi tiba di Gria Indah Permai dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru yang pudar, melainkan kemeja putih lengan panjang sederhana dan celana chino hitam, hasil belanja mendesak dengan sebagian uang pemberian kakek Tugi. Di dadanya, bukan lagi kartu ID biru untuk support staff,
Tetapi kartu akses baru berwarna hijau dengan jabatan tercetak jelas. Adi Pratama, Junior Officer, Corporate Social Responsibility. Prosesnya berjalan cepat. Ibu Dewi menyerahkannya pada Ibu Sari, kepala HRD yang ramah namun tegas. Seorang wanita parubaya dengan kacamata rantai dan senyum hangat. Selamat datang kembali, Adi. Atau lebih tepatnya, selamat bergabung di divisi baru, ucap Ibu Sari sambil mempersilakannya duduk. Proses administrasi berlangsung di ruang meeting kecil. Ada formulir yang harus diisi, penandatanganan kontrak baru, pengambilan foto untuk kartu perusahaan, dan pengarahan singkat tentang hak dan kewajiban. Gajinya, seperti dijanjikan, 3 kali lipat dari sebelumnya. Ditambah tunjangan transportasi, komunikasi, dan asuransi kesehatan yang mencakup keluarganya di kampung. Bagi Adi, ini adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Kamu akan magang selama 3 bulan di bawah bimbingan langsung Ibu Maya, Kepala Divisi CSR, jelas Ibu Sari. Tugas utamamu di awal adalah mempelajari program-program CSR kita, membantu administrasi, dan turun lapangan untuk monitoring proyek. Kami tahu latar belakangmu berbeda, tapi justru itu nilai plus. Kamu punya perspektif yang dibutuhkan. Adi mengangguk antusias, mencerna setiap kata. Siap, Bu. Saya akan belajar dengan cepat. Setelah selesai di HRD, Ibu Sari mengantarnya ke lantai 18, rumah bagi divisi CSR dan Humas. Ruangannya lebih terbuka, open space, dibanding lantai-lantai lain, dengan dekorasi yang lebih hangat, tanaman hijau, foto-foto program komunitas, dan papan visi misi yang bertuliskan, membangun negeri dengan tanggung jawab. Di sanalah Adi bertemu Ibu Maya, 38. Seorang wanita berkacamata dengan gaya bohemian dan aura yang bersahabat. Ah, Adi, sudah ditunggu, sambutnya. Dari Pak Hendra sendiri yang merekomendasikanmu. Pasti kamu spesial. Adi tersipu malu. Ia diperkenalkan pada tim kecil divisi CSR, ada Bayu, 28, data analis yang pendiam, Riri, 25, media officer yang ceria, dan Pak Anton, 45. Staf senior yang sudah puluhan tahun di perusahaan. Mereka menyambutnya dengan cukup ramah. Meski Adi bisa merasakan keheranan terselubung di balik senyuman mereka. Bagaimana mungkin seorang office boy bisa langsung jadi junior officer? Hari pertama diisi dengan orientasi, mempelajari struktur perusahaan, sejarah divisi CSR, proyek-proyek yang sedang berjalan, mulai dari pembangunan perpustakaan desa, beasiswa untuk anak-anak nelayan, hingga program pelatihan UMKM. Adi merasa seperti masuk ke dunia baru. Ia menyimak dengan saksama, mencatat rapi di buku barunya. Di tengah kesibukannya, ada satu momen yang mengusik. Saat ia turun ke basement untuk mengambil beberapa arsip lama dari ruang penyimpanan, ia berpapasan dengan Pak Rudi. Mantan atasannya itu tampak berbeda. Ia mengenakan kemeja biasa, tanpa ID card di dada, wajahnya muram dan tampak lebih tua. Ia sedang mengosongkan lokernya, memasukkan beberapa barang ke dalam kardus. Matanya yang sipit itu menatap Adi dari ujung kepala sampai kaki, lalu berhenti pada kartu ID hijau yang menggantung di dada Adi. Junior Officer, ucap Pak Rudi dengan suara serak, mengeja jabatan itu dengan sarkasme. Langsung melesat ya? Dari office boy jadi staff. Pasti pinter cari muka ke atasan. Adi berusaha tetap tenang. Selamat siang, Pak Rudi. Jangan sok hormat, geram Pak Rudi tiba-tiba, melempar sebuah buku agenda ke dalam kardus. Kamu pikir kamu menang? Kamu cuma keberuntungan sial. Hanya karena kebetulan nemuin orang tua bos. Ini bukan tentang menang atau kalah, Pak, balas Adi dengan suara rendah. Saya hanya melakukan apa yang saya anggap benar. Benar. Pak Rudi tertawa pendek, pahit. Di dunia nyata, yang benar itu yang punya kuasa. Kamu cuma anak kecil yang belum tahu apa-apa. Tunggu saja. Posisimu sekarang itu seperti duduk di atas tumpukan jerami yang mudah terbakar. Satu percikan api saja. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya menatap Adi dengan mata penuh kebencian dan ancaman yang tak terucap. Kemudian, ia mengangkat kardusnya dan berjalan meninggalkan basement tanpa menoleh lagi. Pertemuan itu meninggalkan rasa tidak enak di hati Adi. Ancaman Pak Rudi bukanlah omong kosong. Ia masih punya koneksi dan pengaruh di perusahaan.
terutama di kalangan karyawan lama yang mungkin sefrekuensi dengannya. Dendam itu nyata dan berbahaya. Kekhawatiran Adi mulai terbukti dalam hari-hari berikutnya. Saat ia mulai aktif di divisi CSR, ia merasakan gelombang kecemburuan dan resistensi halus. Di kantin, saat ia duduk bersama tim CSR, beberapa kelompok dari divisi lain melirik dan berbisik-bisik. Suatu kali, di lift, ia mendengar percakapan dua staf dari divisi pemasaran. Iya, katanya dia cuma office boy yang sok pahlawan. Sekarang langsung dipermak jadi staf. Ada koneksi khusus sama keluarga direksi mungkin. Jangan-jangan kakek Tugi itu cuma kedok. Mungkin dia udah ngasih jasa lain ke keluarga itu. Tawa kecut mereka seperti sabetan di wajah Adi. Ia membalas dengan hanya menatap lurus ke depan. Tapi hatinya perih. Kemenangannya ternyata tidak mulus. Bahkan di dalam timnya sendiri, ada friksi kecil. Pak Anton, staf senior, seringkali lupa menginformasikan meeting penting atau memberikan data yang tidak lengkap, dengan alasan, saya kira kamu sudah tahu, atau, maaf, saya pikir itu bukan ranah junior officer. Riri si media officer cenderung menjaga jarak, sementara Bayu si data analis bersikap netral tapi dingin. Hanya Ibu Maya yang tetap mendukung penuh. Jangan hiraukan omongan orang, Adi, katanya suatu sore saat mereka berdua sedang menyusun laporan. Perubahan selalu menimbulkan resistensi. Fokus saja pada pekerjaanmu. Hasil yang baik akan membungkam semua mulut. Adi mengikuti nasihat itu. Ia datang paling pagi, pulang paling sore. Ia mempelajari setiap dokumen dengan teliti, mengajukan pertanyaan cerdas, dan saat turun lapangan ke sebuah lokasi program beasiswa di pinggiran kota, ia menunjukkan empati dan kemampuan berkomunikasi yang natural dengan penerima manfaat. Ibu Maya mulai memberi tanggung jawab lebih. Namun, di balik layar, Pak Rudi tidak tinggal diam. Ia memang sudah keluar dari perusahaan, tapi jejaringnya masih hidup. Melalui telepon dan pertemuan diam-diam di sebuah kedai kopi dekat kantor, ia menghubungi beberapa orang yang punya utang budi padanya atau yang juga merasa tidak puas dengan kebijakan manajemen baru. Salah satunya adalah Budi, seorang supervisor di divisi logistik yang dulu sering mendapat jatah dari proyek-proyek yang diatur Pak Rudi. Budi masih bekerja di Gria Indah Permai. Kamu lihat anak itu, Bud, desis Pak Rudi di telepon suatu malam. Dia cuma anak bawang, tapi sekarang bisa duduk di meja yang lebih baik dari kita dulu. Semua hanya karena kebetulan. Dia akan menjadi ancaman untuk kita semua. Jika orang seperti dia dihargai, maka cara kerja lama kita akan dipertanyakan. Memangnya kita bisa apa, Pak? Dia sekarang dilindungi langsung sama Pak Hendra, sahut Budi dari seberang. Tidak selamanya, jawab Pak Rudi dengan suara licik. Kita hanya perlu menunggu dia membuat kesalahan. Atau, kita ciptakan kesalahan untuknya. CSR itu divisi yang penuh dengan proyek dana sosial. Rapuh. Satu saja isu korupsi kecil, kepercayaan direksi padanya akan runtuh. Tapi caranya, kamu punya akses ke pengadaan dan kontraktor luar. Saya punya beberapa nama yang mau diajak kerjasama. Kita susun sesuatu yang kecil dulu, biar dia merasa nyaman, lalu kita jerat. Di ujung telepon, Budi terdiam sejenak. Ini berisiko, Pak Rudi. Lebih berisiko jika kita diam dan membiarkan sistem baru ini tumbuh. Mereka akan membersihkan orang-orang seperti kita satu persatu. Ini pertahanan diri. Persekongkolan jahat itu mulai dirancang dalam gelap. Sementara itu, Adi yang polos sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengintai. Ia terlalu sibuk membuktikan diri, terlalu bersyukur pada kesempatan kedua ini, dan terlalu percaya bahwa kebaikan akan selalu dilindungi. Ia bahkan mulai dekat dengan kakek Tugi. Atas undangan Pak Hendra, ia 2 kali berkunjung ke rumah mereka di Taman Sejahtera. Kakek Tugi senang ditemani, bercerita tentang masa muda, sementara Pak Hendra kadang bergabung, menanyakan perkembangan kerjanya. Kedekatan ini semakin membuatnya percaya diri, namun juga semakin mengundang iri hati dari orang-orang yang memandangnya sebagai anak emas yang tidak pantas. Babak baru dalam hidup Adi memang telah dimulai dengan gemilang. Namun, di panggung yang sama, tirai untuk drama konflik, intrik, dan ujian integritas yang jauh lebih berat, baru saja terbuka.
Dendam Pak Rudi adalah api yang sedang dinyalakan pelan-pelan, menunggu bahan bakar yang tepat untuk meledak dan menguji sejauh mana benteng kebajikan Adi mampu bertahan. Minggu-minggu pertama Adi sebagai junior officer di divisi CSR adalah periode adaptasi yang intens. Ruang kerjanya kini adalah sebuah cubikle kecil di sudut lantai 18, lengkap dengan komputer desktop baru, telepon internal, dan rak untuk dokumen. Dari jendela di sebelahnya, ia bisa melihat pemandangan kota yang berbeda, tidak lagi dinding gedung tetangga seperti di basement, melainkan hamparan langit dan atap-atap rumah yang menjamur. Pandangan yang luas, sekaligus pengingat akan tanggung jawab barunya. Ibu Maya, sang kepala divisi, adalah mentor yang sabar namun tegas. Di hari pertama kerja penuh, ia memberikan Adi sebuah file tebal. Ini laporan evaluasi program beasiswa 5 tahun terakhir. Tugas pertamamu, baca, buat rangkuman, dan identifikasi 3 titik lemah serta 3 peluang pengembangan. Deadline 3 hari. Adi menerima file itu dengan kedua tangan. Jantung berdebar. Ia terbiasa dengan dokumen fisik, mengantarnya, menyortirnya, bukan menganalisisnya. Tapi ini adalah kesempatannya. Ia mengangguk mantap. Siap, Bu. Kerja kerasnya dimulai. Setelah jam kantor usai, saat ruangan sudah sepi, Adi masih duduk di cubiklenya. Cahaya dari lampu mejanya menyinari wajahnya yang penuh konsentrasi. Ia membaca setiap halaman dengan teliti, menandai poin-poin penting dengan stabilo kuning, dan mencatat di buku kerjanya. Istilah-istilah seperti Impact Measurement, Sustainability Index, dan Stakeholder Mapping, awalnya asing, tapi ia pelajari satu persatu, kadang dengan bantuan pencarian internet di ponselnya. Pada hari ketiga, ia menyerahkan sebuah dokumen 5 halaman pada Ibu Maya. Bukan sekadar rangkuman, tapi dilengkapi dengan grafik sederhana yang ia buat menggunakan Excel, yang ia pelajari dari tutorial online semalam suntuk, serta usulan konkret seperti sistem mentoring untuk penerima beasiswa dan kolaborasi dengan kampus untuk magang. Ibu Maya membacanya dengan teliti, sesekali menganggak. Luar biasa, Adi. Analisis yang tajam untuk seorang pemula. Kamu punya intuisi yang baik. Pujian itu membuat Adi bersinar. Tapi Ibu Maya juga menambahkan, tapi ingat, di dunia korporat, ide bagus saja tidak cukup. Kamu harus bisa menjualnya. Dan yang lebih penting, bekerja sama dengan tim. Tim, inilah yang menjadi tantangan tersendiri. Bayu, si data analis, adalah orang pertama yang menunjukkan resistensi halus. Suatu siang, Adi membutuhkan data statistik penerima beasiswa berdasarkan wilayah untuk melengkapi presentasinya. Bang Bayu, maaf ganggu. Bisa minta data penerima beasiswa per kecamatan untuk tahun lalu? Tanya Adi ramah di cubikle Bayu. Bayu tidak langsung menoleh. Masih menatap layar komputernya yang penuh kode. Filenya ada di shared drive, folder CSR Data 2023. Cari sendiri. Sudah saya cari, Bang. Tapi yang ada cuma data agregat per kota. Saya butuh yang lebih detail. Bayu akhirnya menoleh. Matanya di balik kacamata minus tebal tanpa ekspresi. Kalau tidak ada, berarti tidak dibikin. Data mentahnya mungkin sudah diarsip. Susah mau ambil sekarang. Saya sedang sibuk proyek lainnya. Padahal, Adi tahu data itu ada karena ia melihatnya dalam laporan fisik di arsip. Tapi ia memilih tidak mendesak. Oh, baiklah. Terima kasih, Bang. Ia akhirnya mengambil jalan memutar. Menghabiskan 2 jam manual input data dari laporan fisik ke spreadsheet. Suatu pemborosan waktu yang seharusnya tidak perlu. Riri, media officer, bersikap lebih sopan tapi tetap menjaga jarak. Saat ada rapat kecil untuk membahas konten media sosial program pelatihan UMKM, Adi mengajukan ide. Bagaimana kalau kita buat testimoni video dari peserta pelatihan yang sudah berhasil buka usaha? Lebih relatable dan menarik perhatian. Riri langsung menangkis halus. Ide bagus, tapi eksekutionnya ribet. Perlu izin syuting, editing. Belum lagi risikonya kalau yang diwawancara nervous. Lebih efektif pakai foto dan quotes seperti biasa. Ibu Maya yang memimpin rapat akhirnya mengambil jalan tengah. Tetapi Adi merasa idenya tidak dihargai. Yang paling sulit adalah Pak Anton, staf senior yang sudah 20 tahun di perusahaan. Pria berperut buncit dan berkumis tipis ini
adalah sosok yang paling tidak menyukai kehadiran Adi. Baginya, Adi adalah seorang pendatang baru yang tidak melalui jalur normal, merebut peluang yang seharusnya bisa menjadi milik orang lain, mungkin bahkan keponakannya yang baru lulus S1. Adi, tolong ambilkan kopi saya, dong. Pahit, 2 gula. Perintah Pak Anton suatu pagi, seolah-olah Adi masih office boy. Adi tersenyum tipis. Maaf Pak Anton, saya sedang menyelesaikan laporan untuk Bu Maya. Mungkin bisa minta tolong office boy yang jaga lantai ini. Pak Anton mendengus. Dulu kan biasa, sekarang sudah jadi staf, jadi tidak bisa disuruh lagi, ya? Ucapnya dengan nada sinis sebelum berjalan pergi. Kejadian kecil-kecil itu menumpuk. Saat makan siang di kantin, Adi seringkali ditinggal sendirian. Teman-teman office boy yang dulu akrab sekarang menjaga jarak, merasa ada gap status yang tiba-tiba menganga. Sementara staf-staf lain dari divisi berbeda sering mengajaknya bicara, tetapi dengan nada penuh keingintahuan yang tidak sehat. Cerita dong, gimana sih rasanya diselamatin sama Pak Hendra? Kakek Tugi itu kaya raya ya? Rumahnya kayak apa? Lu beruntung banget. Ah, kejadian langka. Adi hanya menjawab seperlunya, berusaha tidak terbawa. Namun, tidak semua gelap. Adi menemukan sekutu tak terduga. Dito, seorang staf muda di divisi IT yang seusia dengannya. Mereka bertemu secara tidak sengaja ketika Adi mengalami masalah dengan koneksi internet di komputernya. Biasa ini, kabel LAN-nya mungkin kendor. Sini gue periksa, ujar Dito dengan ramah. Dalam 5 menit, masalah selesai. Lu Adi ya? Yang ceritanya lagi viral itu. Adi mengangguk, siap mendapat pertanyaan yang sama. Tapi Dito hanya tersenyum. Keren. Jarang ada orang yang ngelakuin hal begitu. Gue di IT juga sering lihat orang-orang sibuk cari kesalahan orang lain buat naik jabatan. Lu lain. Sejak itu, mereka sering makan siang bersama. Dito memberinya tip-tip praktis tentang kultur perusahaan, sistem digital internal, dan orang-orang yang perlu diwaspadai. Permasalahan nyata pertama muncul pada minggu keempat. Adi ditugaskan Ibu Maya untuk memantau langsung pembangunan sebuah posyandu di daerah pelosok yang menjadi program CSR perusahaan. Ini proyek sederhana dengan anggaran terbatas. Kontraktornya adalah CV Surya Kencana, mitra lama perusahaan untuk proyek-proyek kecil. Saat turun ke lapangan, Adi menemukan ketidaksesuaian. Material yang digunakan, semenisasi dan CAD, tidak sesuai dengan spesifikasi di dokumen. Kualitasnya lebih rendah. Ia juga mendengar keluhan dari tukang setempat yang dibayar di bawah upah minimum. Kami cuma disuruh turunin harga sama mandornya. Katanya anggaran dari pusat dikit. Bisik salah seorang tukang pada Adi. Dengan hati-hati, Adi mendokumentasikan temuannya dengan foto dan catatan. Ia kembali ke kantor dan melaporkan pada Ibu Maya. Ini serius, gumam Ibu Maya setelah melihat bukti-bukti. Kita harus bicara dengan kontraktor dan bagian pengadaan. Tapi hati-hati, Adi. CV Surya Kencana punya hubungan lama dengan beberapa orang di sini. Yang tidak Adi tahu, beberapa orang, itu termasuk Budi, supervisor divisi logistik yang diam-diam bersekongkol dengan Pak Rudi. Dan proyek posyandu ini adalah umpan pertama yang mereka siapkan. Esoknya, saat Adi mengirim email resmi pada kontraktor mempertanyakan temuan tersebut, salinan email itu secara misterius juga sampai ke Budi. Dan Budi segera menghubungi Pak Rudi. Anak itu mulai mengorek-ngorek. Pak, seperti yang kita prediksi. Bagus, sahut Pak Rudi dari seberang telepon. Suaranya penuh kepuasan. Biarkan dia merasa berhasil mengungkap masalah. Kita akan beri dia kemenangan kecil ini. Nanti, saat proyek yang lebih besar dan lebih berminyak datang, kita akan jerat dia lebih dalam. Adi, yang merasa telah menjalankan tugasnya dengan baik, lega ketika kontraktor akhirnya mengganti material dan menaikkan upah tukang. Ibu Maya memujinya. Good job, Adi. Kamu menyelamatkan nama baik perusahaan dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat dengan benar. Tapi di balik layar, jaring yang lebih halus dan berbahaya sedang ditenun. Pak Anton, yang diam-diam iri dengan perhatian yang diterima Adi, mulai mudah dihasut oleh Budi. Anton, hati-hati sama anak baru itu. Dia ambisius.
Sekarang dia mengoreksi kontraktor. Besok bisa-bisa dia akan mengaudit semua proyek lama, termasuk yang kamu tangani. Bisa berabe. Benih ketidakpercayaan dan rasa terancam semakin subur di hati Pak Anton. Sementara itu, di rumah megah Taman Sejahtera, kakek Tugi bertanya pada putranya saat makan malam. Gimana perkembangan Adi di kantor, Hendra? Pak Hendra tersenyum. Laporan Ibu Maya bagus. Dia pekerja keras dan punya integritas. Tapi, ia menghela napas. Saya dengar ada beberapa gesekan dengan staf lain. Mungkin mereka belum menerima perubahan ini. Kamu harus jaga dia, Hendra. Jangan biarkan orang-orang jahat mematahkan semangat anak baik itu. Saya akan, Ayah. Tapi saya juga harus memberinya ruang untuk belajar berjuang sendiri. Di dunia nyata, tidak semua orang akan mendukungnya. Dan itulah pelajaran pahit yang sedang dipelajari Adi. Naik jabatan tidak serta-merta membuat hidup lebih mudah. Justru, ia memasuki medan yang lebih kompleks, di mana musuh tidak lagi berupa hardikan langsung, namun senyuman palsu, pembangkangan pasif, dan intrik yang terselubung. Ia mulai memahami bahwa di Menara Kaca Gria Indah Permai, pertarungan untuk bertahan dan diakui jauh lebih sulit daripada sekadar mengantarkan kopi tanpa tumpah. Namun, api semangatnya belum padam. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar produk keberuntungan, tetapi seorang pejuang yang layak berada di kursinya. Dan ujian sesungguhnya, seperti yang diatur oleh Pak Rudi dan Budi, masih menunggu di depan. Minggu kelima Adi di divisi CSR membawanya ke acara informal pertama dengan keluarga direksi. Undangan itu datang melalui telepon langsung dari Pak Hendra pada suatu Jumat sore. Adi, bagaimana kalau besok sore kamu makan malam di rumah kami? Ayah sangat ingin bertemu dan mendengar langsung pengalamanmu di lapangan. Anggap saja seperti keluarga, ujar Pak Hendra dengan suara ramah di telepon. Adi, yang sedang merapikan meja kerja, nyaris menjatuhkan tumpukan dokumen. Makan malam di rumah Bapak? Saya, tentu saja, Pak. Tapi saya tidak mau merepotkan. Tidak merepotkan. Kami yang akan senang. Mari jam 6 sore. Nanti saya kirim alamatnya. Santai saja, tidak perlu formal. Setelah telepon berakhir, Adi merasa campur aduk, senang, gugup, dan sedikit tidak percaya. Ia akan menginjakan kaki ke rumah yang alamatnya pernah ia bayar dengan uang kiriman untuk ibunya. Keesokan harinya, dengan bimbingan Dito dari IT, Adi menyewa sebuah kendaraan ride sharing untuk pergi ke Taman Sejahtera. Jangan bawa anggur atau buah mahal, deh. Nasihat Dito. Mereka punya segalanya. Mungkin bawa oleh-oleh khas kampungmu lebih berarti. Adi pun membeli beberapa bungkusan rengginang dan getuk pisang dari seorang pedagang tradisional asal Bojonegoro yang ia tahu di pasar. Sederhana, tetapi dibuat dengan hati. Perjalanan ke Taman Sejahtera Blok A1 adalah pengalaman lain. Setelah melewati pos satpam yang ketat dan gerbang besi berukir, mobil meluncur di jalanan yang sepi dan rapi, dihiasi lampu taman dan pepohonan rindang. Rumah-rumah di sini bukan rumah, tetapi istana-istana minimalis dengan desain arsitektur menakjubkan. Jantung Adi berdebar kencang. Rumah keluarga Hendrawan adalah yang paling megah di ujung jalan. Bangunan putih bertingkat dengan garis-garis bersih, kolam refleksi di depan, dan taman Jepang yang dipelihara sempurna. Seorang staf rumah tangga sudah menunggu di pintu. Selamat sore, Tuan Adi. Silakan masuk, Bapak Hendra dan Kakek Tugi sudah menunggu di ruang keluarga. Adi melangkah masuk. Interiornya luas, terang, namun terasa hangat berkat penggunaan kayu dan pencahayaan yang tepat. Tidak ada kesan pamer kekayaan, tetapi sebuah ketenangan yang elegan. Di ruang keluarga, Kakek Tugi duduk di sofa besar, tersenyum lebar. Pak Hendra berdiri di dekat rak buku, mengenakan kaos polo dan celana chino, terlihat jauh lebih santai daripada di kantor. Adi, akhirnya datang juga. Sapa Kakek Tugi, membuka tangannya untuk pelukan. Selamat sore, Kek. Selamat sore, Pak Hendra. Sapa Adi, menyerahkan bungkusan sederhananya. Ini oleh-oleh kecil dari kampung saya. Kakek Tugi langsung membuka bungkusan itu. Wah, rengginang. Sudah lama saya tidak makan ini. Ia langsung mencicipi satu. Matanya berbinar. Enak.
Persis seperti yang dulu. Pak Hendra tersenyum, melihat kegembiraan ayahnya. Terima kasih, Adi. Ayah saya jadi ingat masa mudanya. Malam itu berjalan dengan cair. Mereka makan malam di meja makan yang tidak terlalu besar, dengan menu rumahan, sup buntut, ikan bakar, sayur asem, dan sambal terasi. Kakek Tugi bercerita tentang masa kecil Pak Hendra yang keras. Bagaimana ia harus membantu menjual koran dan jasa semir sepatu saat keluarga mereka masih miskin. Kamu tahu, Adi, kata kakek Tugi sambil menyeruput teh. Hendra kecil dulu punya mimpi besar. Tapi semua berawal dari becak tua saya yang setiap hari bolak-balik mengangkut penumpang. Dari uang receh itulah kami pelan-pelan membeli sepetak tanah, lalu 2 petak, dan seterusnya. Adi mendengarkan dengan takjub. Kisah ini jauh dari citra konglomerat turun-temurun yang ia bayangkan. Karena itu, sambung Pak Hendra, saya sangat menghargai kerja keras dan ketulusan. Ayah saya mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukan pada angka di rekening, tetapi pada berapa banyak orang yang kita bantu naik bersama kita. Percakapan beralih ke pekerjaan Adi. Adi menceritakan pengalamannya memantau proyek posyandu, masalah material, dan bagaimana ia berusaha menyelesaikannya. Ia juga bercerita, dengan hati-hati, tentang tantangan beradaptasi dengan rekan kerja yang masih memandangnya dengan sebelah mata. Pak Hendra mengangguk. Mengerti. Saya tahu itu tidak mudah. Perubahan selalu ditolak, terutama jika perubahan itu datang dari seseorang yang dianggap tidak melalui jalur normal. Tapi percayalah, jika kamu konsisten dengan integritas dan hasil kerja, perlahan mereka akan berubah. Atau jika tidak, mereka akan tertinggal. Setelah makan malam, kakek Tugi mengajak Adi berjalan-jalan kecil di taman belakang. Di bawah cahaya lampu taman yang temaram, kakek Tugi berbagi cerita lebih dalam. Bapak tahu kamu sedang berjuang, Nak. Rasanya seperti orang asing di rumah sendiri. Ya? Ucapnya bijak. Kadang begitu, Kek. Bapak dulu juga. Waktu kami mulai kaya, tetangga lama memandang kami dengan sinis. Katanya kami sombong, padahal kami tetap sama. Tapi kami tidak boleh berhenti berbuat baik. Karena pada akhirnya, hidup ini seperti lingkaran. Kebaikan akan kembali, kejahatan juga. Kamu sudah memulai dengan kebaikan. Jangan biarkan orang lain mengubahmu. Kata-kata itu menyentuh relung hati Adi yang paling dalam. Ia merasa dipahami oleh seseorang yang benar-benar mengerti rasanya berada di 2 dunia yang berbeda. Sebelum pulang, Pak Hendra menyerahkan sebuah buku kepada Adi. Ini adalah biografi singkat pendiri perusahaan, kakek saya. Banyak pelajaran tentang membangun sesuatu dari nol. Semoga menginspirasi. Di perjalanan pulang, Adi merenung. Kunjungan ini bukan sekadar jamuan makan. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa ia diterima tidak hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai bagian dari lingkaran kepercayaan keluarga itu. Ini adalah kehormatan besar, tetapi juga beban. Ia harus membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah tempat. Dampak dari kunjungan itu mulai terasa di kantor pada minggu-minggu berikutnya. Berita bahwa Adi diundang makan malam di rumah direksi menyebar dengan cepat, dibumbui dengan berbagai versi. Ada yang mengatakan Adi diangkat anak, ada yang mengira ia mendapat warisan, ada pula yang berbisik bahwa ia sebenarnya adalah anak haram keluarga itu. Gosip-gosip itu membuat beberapa orang menjadi lebih hati-hati, tetapi membuat yang lain semakin benci. Pak Anton, misalnya, menjadi lebih dingin. Dia sudah jadi anak emas keluarga direksi. Sekarang kita harus hati-hati berbicara dengannya. Keluhnya pada Budi saat makan siang. Budi, yang sedang menjalankan agenda tersembunyi Pak Rudi, memanfaatkan ini. Benar. Dia punya akses langsung ke Pak Hendra. Satu laporan buruk darinya, kita semua bisa kena. Kita harus lebih waspada, dan mungkin lebih proaktif. Proaktif bagaimana? Kita pastikan semua proyek yang melibatkannya berjalan sempurna. Tidak boleh ada celah. Atau, Budi menurunkan suaranya, kita buat dia sibuk dengan hal-hal lain, sehingga tidak sempat mengorek-ngorek yang tidak perlu. Sementara itu, proyek besar pertama Adi akhirnya datang. Ibu Maya mempercayakannya untuk mengawasi program unggulan baru, pembuatan taman bacaan masyarakat dan ruang kreatif anak di daerah kumuh pinggir kali.
Proyek ini cukup besar, dengan anggaran hampir setengah miliar rupiah. Kontraktornya adalah PT Bangun Jaya Abadi, mitra yang lebih besar dari CV Surya Kencana. Ini tantangan besar, Adi, kata Ibu Maya saat briefing. Proyek ini akan menjadi percontohan CSR kita tahun ini. Banyak mata yang memperhatikan, termasuk direksi. Kamu akan dibantu tim kecil, termasuk Pak Anton untuk administrasi dan Bayu untuk data survei. Adi mengangguk tegas. Ini adalah kesempatan emasnya untuk membuktikan kemampuan. Ia tidak tahu bahwa proyek inilah yang telah ditunggu oleh Pak Rudi dan Budi sebagai panggung untuk menjeratnya. Pertemuan pertama dengan kontraktor dihadiri oleh perwakilan PT Bangun Jaya Abadi, seorang pria muda bernama Rendra, yang sangat ramah dan profesional. Namun, di balik itu, ada pertemuan rahasia antara Rendra dengan Budi, yang ternyata adalah sepupunya. Proyek ini harus berjalan lancar, Ren, kata Budi. Tapi ada hal-hal yang perlu kita atur. Ada Marin untuk kita berdua, tentu saja. Dan ada seorang junior officer yang perlu kita jaga. Rendra mengerti. Aman saja, Bud. Sudah biasa. Adi, dengan semangat tinggi, mulai mengerjakan proyek dengan detail. Ia turun langsung ke lokasi, berbicara dengan warga, membuat daftar kebutuhan anak-anak, dan memastikan desain taman bacaan ramah dan fungsional. Ia bekerja sama dengan seorang arsitek muda dari internal perusahaan, dan semuanya tampak ideal. Namun, dalam dokumen pengadaan material yang dikirimkan Pak Anton untuk ditandatangani, ada beberapa item yang harganya tampak agak tinggi. Saat Adi mempertanyakannya, Pak Anton menjawab dengan datar, "Itu harga pasar saat ini, Adi. Semua sudah melalui verifikasi purchasing. Kamu fokus saja pada aspek programnya." Karena belum berpengalaman dan percaya pada seniornya, Adi akhirnya mengangguk. Tanda tangan pertamanya untuk proyek besar itu ia berikan. Di suatu malam, di sebuah klub eksklusif, Pak Rudi duduk bersama Budi. "Anaknya sudah tanda tangan dokumen pertama?" tanyanya. "Sudah. Dokumen pengadaan material fase pertama. Ada markup sekitar 15% di sana," jawab Budi. "Bagus. Biarkan dia terus tanda tangan. Kumpulkan dokumen-dokumen itu. Nanti, saat semuanya sudah matang, kita akan munculkan sebagai penyelewengan yang dia lakukan. Dengan kedekatannya dengan direksi, skandalnya akan menjadi berita besar." Persekongkolan itu berjalan di bawah tanah, sementara di permukaan, Adi semakin larut dalam pekerjaannya. Kunjungan rutinnya ke rumah Pak Hendra dan kedekatannya dengan kakek Tugi memberinya kekuatan moral, tetapi juga secara tidak sadar membuatnya semakin buta terhadap bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Pada satu kunjungan akhir pekan, kakek Tugi bertanya, "Proyek besarmu lancar, Nak?" "Lancar, Kek. Semua berjalan baik." "Baik-baik. Ya, jangan sampai terbawa tekanan. Kalau ada yang tidak beres, kamu bisa cerita ke Bapak atau ke Hendra." "Terima kasih, Kek. Tapi saya ingin membuktikan bisa mandiri." Itulah sifat Adi, mandiri, percaya pada kebaikan orang lain, dan ingin membuktikan diri dengan hasil kerja. Sifat-sifat yang mulia, tetapi dalam medan perang korporat yang penuh intrik, bisa menjadi titik lemahnya. Babak persahabatan dengan keluarga direksi telah memberinya sayap untuk terbang lebih tinggi. Namun, di ketinggian itu, angin bisa lebih kencang, dan parit-parit yang dipersiapkan oleh musuh yang cemburu, lebih dalam dan lebih mematikan. Adi sedang menapaki tangga kesuksesan, tanpa menyadari bahwa beberapa anak tangga di atasnya sudah digergaji hingga hampir putus. Proyek Taman Bacaan Masyarakat memasuki bulan kedua. Fisik bangunan sudah berdiri kokoh di tepi kali yang sebelumnya kumuh. Atapnya yang berwarna-warni dan dinding penuh mural cerita rakyat telah menjadi pemandangan baru yang menyegarkan. Adi merasa puas. Setiap akhir pekan, ia ke lokasi, bermain dengan anak-anak setempat yang sudah menjadikannya Kak Adi. Namun, di balik kepuasan itu, ada detail-detail yang mulai mengusiknya. Pertama, tagihan dari kontraktor, PT Bangun Jaya Abadi, sering terlambat namun selalu dibayar cepat oleh bagian keuangan setelah ditandatangani Pak Anton dan dirinya. Kedua, material yang datang, seperti cat khusus anti air dan kayu untuk rak,
tampak lebih sederhana daripada sampel yang disetujui. Saat ia konfirmasi ke Rendra, si perwakilan kontraktor, jawabannya selalu sama. Itu spesifikasi sama, Kak Adi. Cuma beda seri, tapi kualitas setara. Harganya juga lebih efisien. Yang paling mencurigakan, Bayu si data analis tiba-tiba sangat kooperatif. Ia memberikan laporan progres yang detail dan rapi, bahkan terlalu rapi. Semua angka tampak ideal, tepat waktu, tepat anggaran, kepuasan warga tinggi. Padahal, Adi tahu di lapangan ada beberapa penundaan kecil dan keluhan ringan dari tukang. Tapi semua itu tidak tercatat. Keraguan Adi memuncak ketika suatu sore, Dito dari IT mendatanginya di Cubikle dengan wajah serius. "Adi, lu percaya sama gue kan?" bisik Dito. "Kenapa, Dit?" "ABG ini. Gue lagi maintenance server divisi CSR, dan gue nemuin sesuatu yang aneh di email Pak Anton." Adi menegakkan badan. "Apa?" "Ada beberapa email tersembunyi ke akun pribadi, ke seorang Budi, di logistik, dan satu lagi ke alamat eksternal yang kayaknya milik mantan Pak Rudi. Mereka bahas material alternatif dan marin aman untuk proyek kali. Gue screenshot, tapi hati-hati. Ini bisa berbahaya." Dito menyelipkan sebuah flash disk kecil di sela-sela dokumen di meja Adi. "File buktinya ada di sini. Gue gak mau lebih jauh. Ini urusan lu." Setelah Dito pergi, Adi merasa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia mencolokkan flash disk itu di komputernya dengan tangan gemetar. Isinya, tangkapan layar email-email antara Pak Anton, Budi, dan Pak Rudi. Bahasa mereka samar, tetapi jelas berisi konspirasi. Salah satu kalimat dari Pak Rudi, "Pastikan anak itu yang tanda tangan semua. Biar saat semuanya runtuh, jejaknya mengarah ke dia." Adi hampir muntah. Ia digunakan. Tanda tangannya selama ini di dokumen pengadaan adalah alat untuk menimpakan kesalahan padanya. Mereka sengaja menggunakan material di bawah spesifikasi untuk mengambil keuntungan, dan ia yang akan jadi kambing hitam jika ketahuan. Ia langsung ingin menghadapi Pak Anton, atau lari ke Ibu Maya, bahkan ke Pak Hendra. Tapi nalarnya berteriak, "Jangan! Mereka pasti sudah menyiapkan segalanya. Kamu tidak punya bukti kuat bahwa kamu tidak terlibat. Tanda tanganmu ada di sana." Malam itu, di kamar kosnya, Adi tidak tidur. Ia memutar semua kemungkinan. Jika ia diam, proyek akan selesai dengan cacat, dan suatu saat nanti pasti akan ketahuan. Saat itulah, ia akan dihancurkan. Jika ia melapor sekarang, ia akan dituduh sebagai bagian dari konspirasi karena terlambat melapor. Ia terjepit. Kemudian, ia teringat kata-kata kakek Tugi, "Kalau ada yang tidak beres, kamu bisa cerita ke bapak." Tapi ia tidak mau. Ia tidak ingin dilihat sebagai orang lemah yang selalu minta tolong. Ia juga ingat cerita Pak Hendra tentang ayahnya yang berjuang sendiri dari bawah. Ini adalah ujiannya. Pagi harinya, dengan pikiran jernih yang lahir dari keputusasaan, Adi menyusun strategi. Ia akan mengumpulkan bukti sendiri, tanpa mengandalkan orang lain di kantor. Ia tahu ia tidak bisa mempercayai siapapun di divisinya untuk saat ini. Langkah pertama, ia mengajak Rendra sang kontraktor untuk inspeksi mendadak di gudang material proyek, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di sana, ia mengambil sampel cat dan potongan kayu kecil, lalu diam-diam mengirimkannya ke laboratorium independen untuk uji kualitas, dibiayai dengan uang pribadinya yang tersisa. Langkah kedua, ia mengunjungi tukang-tukang di proyek secara individual, mengobrol santai sambil merekam percakapan dengan aplikasi di ponselnya, dengan izin terselubung. Dari mereka, ia dapat konfirmasi bahwa upah mereka memang dipotong dari yang seharusnya, dan bahwa mandor sering menerima material yang lebih murah di tengah malam. Langkah ketiga, yang paling berisiko. Dengan bantuan Dito, ia memasang kamera IP kecil tersembunyi di ruang arsip divisi CSR, tempat Pak Anton biasa menyimpan dokumen asli. Dito menghack jadwal backup sistem CCTV, memastikan ada blank spot di ruang itu pada jam-jam tertentu. 2 minggu berlalu dengan ketegangan mencekam. Adi bertindak normal di kantor, tetap menghadiri rapat, melaporkan progres yang baik-baik saja. Ibu Maya memujinya karena proyek berjalan lancar. Pak Anton semakin percaya diri, mulai mengajaknya kerjasama
untuk proyek-proyek kecil lain dengan skema serupa. Adi pura-pura setuju, sambil mengumpulkan lebih banyak bukti. Hasil uji laboratorium keluar, cat tidak memenuhi standar ketahanan air. Kayu adalah kayu kelas rendah, bukan kayu lapis kokoh seperti yang tercantum di spesifikasi. Bukti rekaman dan dokumen dari kamera tersembunyi juga mulai mengumpul. Ada dokumen pemesanan material dengan harga asli, dan invoice yang ditagihkan ke perusahaan dengan harga yang dinaikkan 20 hingga 30%. Perbedaan itu, menurut perhitungan Adi, mencapai hampir 100 juta rupiah untuk fase pertama saja. Namun, belum cukup. Ia butuh bukti yang menghubungkan skema ini langsung ke Pak Rudi dan Budi, dan yang membuktikan bahwa ia hanya korban yang tidak tahu menahu. Kesempatan itu datang saat Budi, yang semakin rakus, mengirim email, instruksi, langsung ke Pak Anton tentang pengadaan furnitur untuk taman bacaan. Email itu, yang juga tersimpan di server, secara eksplisit menyebutkan, gunakan vendor lama kita, harga sudah dimarkup 25%. Pastikan Adi yang approve. Jika dia tanya, bilang itu rekomendasi dari purchasing. Itulah bukti terakhir yang Adi butuhkan. Sebuah perintah tertulis yang menunjukkan konspirasi dan upaya untuk menjebaknya. Malam sebelum presentasi final proyek kepada direksi, Adi menyusun semua bukti, hasil lab, rekaman, screenshot email, dokumen asli versus invoice, dan analisis perbandingan anggaran. Ia membuat 2 kopi, 1 flash disk, 1 set hard copy. Ia juga menulis kronologi lengkap dengan hati-hati, menjelaskan kapan ia mulai curiga dan bagaimana ia mengumpulkan bukti tanpa membahayakan proyek. Ia berniat membongkar semuanya sendiri di depan direksi besok. Tapi tepat sebelum ia tidur, teleponnya berdering. Dari nomor tidak dikenal. Adi, ini Pak Rudi. Suara di seberang dingin dan penuh ancaman. Adi membeku. Saya tahu kamu sudah mengumpulkan banyak sesuatu. Berhenti. Serahkan semua buktimu besok sebelum rapat, dan kamu akan aman. Kamu bahkan bisa dapat bagian dari keuntungan proyek-proyek mendatang. Jika tidak apa, Pak Rudi? Tanya Adi, berusaha tenang. Jika tidak, besok di rapat, kamu akan menjadi terdakwa utama dalam skandal korupsi yang akan menghancurkan hidupmu. Ingat, semua dokumen ada tanda tanganmu. Siapa yang akan percaya office boy miskin yang tiba-tiba dapat jabatan, dibandingkan dengan manajer-manajer senior yang sudah puluhan tahun setia? Adi menahan napas. Ancaman itu nyata. Pikirlah baik-baik. Kami tunggu keputusanmu jam 7 pagi di parkiran belakang. Telepon terputus. Adi duduk di tempat tidurnya, tubuhnya gemetar. Ini adalah puncaknya. Pilihan sederhana, ikut menjadi koruptor kecil dan aman, atau melawan dan risiko kehilangan segalanya, bahkan mungkin di penjara. Ia memandang foto ibunya dan adiknya di meja. Ia membayangkan wajah kakek Tugi yang penuh kepercayaan. Ia mengingat rasa lapar dan hinaan saat menjadi kuli panggul. Lalu, dengan air mata yang mengalir pelan, ia tersenyum. Ia sudah memutuskan sejak dulu, di tengah hujan, saat ia memilih menolong seorang kakek tua dengan uang terakhirnya. Jalan integritas mungkin lebih berbatu, tapi itu adalah satu-satunya jalan yang memungkinkannya tidur nyenyak. Ia tidak akan menyerahkan buktinya. Ia akan membawanya ke rapat besok, dan menghadapi semua konsekuensinya. Itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Tapi saat fajar menyingsing, ia bangun dengan ketenangan aneh. Ia sudah siap untuk kebenaran, untuk keadilan, dan untuk mempertahankan kebaikan yang telah membawanya sejauh ini. Rapat direksi akan menjadi medan pertempuran terakhir. Dan Adi, pemuda office boy yang dulu dipecat karena menolong sesama, kini akan berdiri bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemberantas kejahatan yang diam-diam merongrong perusahaan yang ia cintai. Pertarungan ini tidak lagi untuk jabatan atau gaji, tetapi untuk jiwanya sendiri.